Kita bertemu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet, toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Apakah Pak Jokowi akan gelar karpet buat Ganjar? Atau Pak Jokowi akan gelar karpet buat Erick Thohir? Ibu Mega akan gelar karpet buat Prabowo atau buat Anies? Jadi persoalan karpet siapa yang akan digelar di situ. Supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Kan benar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes, bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa Bang yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi, kalimat terakhir itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu. Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa. Elit mana? Bukan elit yang sekarang, elit yang sekarang. Nomor 17 tahun 2017. Coba dia jawabin, udah dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Jadi nggak ada undang-undang itu. Ini si Boni baru bilang. Saya bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet nggak perlu karpet. Loh kan emang pernah menginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya Tahu lah warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Nah berarti kan belum tentu juga versi Anda karpet merah. Kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet. Ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu? Toilet mana dulu? Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Itu. Itulah bang. Itu artinya bagus. Di mana-mana ada BUMN. Keren itu BUMN itu. Kenapa dia bakal berdarah? Karena kelakuan elit. Yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar-mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada. Cuma itu aja bang, yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong, apalagi itu. Tambahin aja sendiri. Abang sendiri lah tambahin lah, biar enak. Oke, saya tambahin ya. Tambahin lah, biar enak. Semua disebut bang. Oke, saya tambahin berapa Anda. Ayah juga bang. Oke, saya tambahin. Handshot bang, tambahin bang. Saya akan tambahin itu. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah, dapat ucapan saya. Anies bahkan minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Hati-hati. Bagaimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Itu bukan Anies. Anies bukan bos. Siapa yang minta? Anies bukan. Tunggu, saya minta siapa? Yang minta siapa? Siapa? Ya siapa? Siapa? Iya. Dengerin itu aja. Iya, itu bukan Anies. Iya, bukan Anies, udah. Ya, udah jangan dijawab terus. Dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Jadi kalau elit memang ataupun itu makin banyak berantem makin happy. Betul. Iya kan? Itu tujuan itu kan. Benar. Betul. Saya happy karena dihambat hal yang esensial 20%. Enggak, bukan. Saya gini. Karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu gitu misalnya, pertempuran 2019 yang lalu, Baroki nggak peduli tuh sama electoral threshold, baru sekarang dia peduli. Dulu dia nggak peduli, dia ikut bertempur juga mendukung salah satu pihak dan lawan Pak Jokowi juga iya.
Dan dia nggak peduli sama, harusnya dulu dia konsisten menolak itu sejak awal. Ini nggak dilakukan, nggak ada. Dari tahun berapa? Di tahun berapa? Thresholdnya 2019 kan? tahun berapa? 2017. Ya lalu aja. Lah iya kan? Ya urutannya aja lu nggak tahu. bukan. 2014 nggak ada threshold. Iya, Itu gimana? enggak, bukan 2017. Iya. Ya kan? Pemilu 2019 yang lalu, abang di pihak mana? Baca aja tulisan Ya, saya. jelas. Dan abang nggak ada melawan itu. Di Abang dukung Pak Prabowo kok. Saya Ya enggak, dan abang nggak ada. Enggak. Abang nggak ada bertempuran, harusnya abang kalau Bentar, saya terangin Bentar, dulu. secara Enggak, kalau abang seorang enggak. intelektual, Oke. ya bukan politis ya. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu. Betul. Dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut Pilpres, bahwa Pilpres 2019 itu ditolak. Tapi abang nggak lakukan itu. 1 menit. Ya, Oke. Tapi Abang kan kalau sebagai sekarang intelektual kemudian- tidak lakukan itu. Saya Kalau akan kemudian Ya, sekarang jadi abang akhirnya menolak jadi 20% politisi, nggak apa-apa. bukan intelektual. Nggak ada. Malah dia tim Ini. sukses. Sebelum- Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah, cukup. Clear? Udah. Sekarang ya. Sebelum kekacauan intelektual saudara bertambah-tambah, saya terangkan. Dengar aja sekarang. nggak usah lagi ada kau. Karena itu dengar ya, pelan-pelan diam, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Sinulingga. Saya tidak pernah mendukung Prabowo. Dengar dulu keterangannya. Saya beroposisi dengan Jokowi, Prabowo beroposisi dengan Jokowi. Kenapa saya mendukung Prabowo? Kenapa Prabowo nggak dukung saya? Dengan demikian Prabowo untung pada saat itu. Ini Rocky Gerung bukan intelektual. Iya. Politisi. Pemirsa, Ayo tarung yuk. pemirsa. Saya nikmati kekacauan ini karena dengan cara itu endgame dipercepat.